Hai, minasan, ohayo gozaimasu. Kita kembali lagi bertemu di mata kuliah Sokyu Bumponi. Kita mempelajari bab Minano Nihongo bab 29. Jadi melanjutkan pertemuan di minggu kemarin. Kita masuk ke minggu ketiga. Kalau sesuai jadwal ini harusnya dilaksanakan hari Senin, tapi karena hari Senin libur, kita ganti model pembelajarannya menjadi pembelajaran asinkron. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai membahas bab 29. Di bab 29 kita akan ketemu lagi dengan pola kalimat bentuk kata kerja bentuk te imasu. Te imasu. Oke, kata kerja bentuk te imasu. Artinya apa? Di sini kalian harus bisa merubah kata kerja ke bentuk te. Kata kerja mas ke bentuk te. Jika kalian lupa bagaimana caranya, kalian bisa review di pelajaran sebelumnya. Saya sudah menjelaskan. Dan di sini saya tidak akan menjelaskan ulang untuk mempersingkat waktu ya, biar nggak kelamaan videonya juga. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Di bab 14, kita sudah bertemu dengan pola te imasu. Kita review dulu sedikit. Contohnya di sini ya. Ini bab 14. Mirasan wa ima denwa o kakete imasu. Mirasan wa ima denwa o kakete imasu. Saudara Miller sedang menelpon. Kakete imasu. Ini menunjukkan suatu perbuatan yang sedang berlangsung ya. Berarti Mas Miller itu saat ini sedang menelpon, perbuatan yang berlangsung. Yang sedang berlangsung. Nah, kita lihat ya, kita perhatikan di sini partikel sebelum pola te imasu, partikel sebelum kata kerja yang diikuti te imasu adalah o. Oke, ini di bab 14. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 29. Bab 29. Kita baca dulu contoh kalimatnya. Madoga kowarete imasu. Madoga kowarete imasu. Kalian lihat partikel sebelum te imasu, sebelum kata kerja yang berbentuk te imasu, itu adalah ge. Yang contoh kalimat selanjutnya. Denki ga suite imasu. Nah, kemudian yang nomor selanjutnya. Kono isu wa kowarete imasu. Kalian lihat di sini ada perbedaan partikel ya. Artinya apa, Sensei? Ini yang akan membedakan bab 14 dengan bab 29. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Kita bahas satu persatu dulu. Nah, kalau yang ini, yang sebentar saya akan tambahkan highlighter. Saya rubah warnanya menjadi warna ini. Advance juga pensil biar berwarna-warni. Nah, kalau yang bab 14 yang bunyinya ini ya. Mirasan wa ima denwa o kakete imasu. Penjelasannya itu yang ini. Menjelaskan suatu perbuatan yang sedang berlangsung. Suatu perbuatan ya, kita fokusnya ke perbuatannya yang sedang berlangsung dan itu ada pelakunya. Kita jadi menyaksikan bahwa saat ini Mas Miller, saudara Miller itu sedang menelpon. Dan ada objeknya, denwa o kakete imasu. Denwa o kakete imasu. Misalkan sedang makan, gohan o tabete imasu. Watashi wa gohan o tabete imasu. Pelakunya adalah saya. Perbuatannya sedang makan. Saya itu sedang makan. Kegiatan saya sedang makan itu sedang berlangsung.
Seperti itu bab 14. Kemudian di bab 29 yang dijelaskan bukan perbuatannya, melainkan kondisinya. Jadi kita mau menjelaskan kondisi yang sedang berlangsung. Kondisi suatu hal, kondisi suatu subjek ya. Di sini saya sudah jelasin kondisi suatu subjek yang mana penyebab terjadinya kondisi seperti itu kita nggak tahu. Kita tiba-tiba melihat kondisi itu sudah terjadi dan pelakunya nggak ada. Kita nggak tahu, nggak ada pelakunya, kemudian penyebabnya apa, kita nggak tahu. Tiba-tiba saja kita ngelihat, oh kondisinya sudah seperti itu. Nah, kita menggunakan di sini partikelnya adalah wa. Salah, maaf. Partikelnya adalah ge. Dan di sini ya untuk menjelaskan kondisi. Partikelnya adalah ge atau wa. Bukan lagi o. Kalau o kita menjelaskan perbuatannya, tapi kalau kita mau menjelaskan suatu kondisi benda, kita pakainya ga atau wa. Contohnya, madoga wareteimasu. Madoga wareteimasu. Ini kan artinya jendelanya pecah. Jendelanya pecah. Seperti itu ya. Di sini kita jelasin, kita ngelihat suatu jendela itu kondisinya sudah pecah waktu kita melihatnya. Kita nggak tahu itu penyebabnya kenapa, dan juga nggak ada pelaku yang sengaja memecahkan jendela tersebut. Jadi kita bilang, madoka warateimasu yo, jendelanya pecah. Kayak misalkan jendela di kamar saya ini lagi pecah karena kena panas matahari, itu dia nggak kuat nahan panasnya, kemudian pecah. Tapi kita tuh nggak tahu penyebabnya apa, terus siapa pelakunya, kita ngelihat tiba-tiba madoka wareteimasu. Nah, kemudian di sini ada denki ga suiteimasu. Denki ga suiteimasu. Lampunya menyala. Kita nggak tahu kenapa dinyalain, siapa yang menyalakan. Kita nggak tahu pelakunya, nggak tahu penyebabnya apa. Tapi pas kita masuk ruangan, tiba-tiba lampunya udah nyala aja. Kita pakai partikel ga. Gitu ya. Nah, untuk yang partikel wa, tadi yang saya jelaskan itu kalau kita menggunakan partikel ga. Jadi, yang menjadi objek, yang menjadi sasaran ya, ini saya sebut sasarannya, yang menjadi sasaran dari kata kerja tersebut dijadikan sebagai subjeknya. Madoga wareteimasu. Jendelanya pecah. Jendela ini adalah subjek kata kerjanya. Itu kita pakai ke. Denki ga suiteimasu. Nah, kemudian kalau kita pakainya wa, nanti kita ketemu di buku Minano Nihongo pakainya wa. Bedanya apa? Kalau sama ga itu kita cari lihat dulu persamaannya ya. Wa dan ga itu sama-sama menjelaskan kondisi. Jadi mereka berdua itu sama-sama menjelaskan kondisi suatu hal yang sedang berlangsung, suatu kondisi hal yang sedang berlangsung. Tetapi benda yang dikenai kondisi tersebut itu dibahas sebagai topik pembicaraan. Sebagai topik pembicaraan ya, bukan sebagai subjek. Yang membedakan ga dan wa di sini adalah posisi ininya, posisi sasaran dari kata kerjanya. Ini kan kata kerjanya, sasarannya itu kan yang dikenai kata kerjanya itu kan mado, denki, kono, isu. Kalau kita pakai partikelnya ga, ya kita di sini pakai partikel ga. Maka
Mado, dengki, atau segala sesuatu di depan ga nantinya dia berperan sebagai subjek. Dalam artian yang penekanannya seperti ini. Yang pecah itu jendelanya. Kita nggak bahas subjek lain. Yang saya bahas adalah subjek jendela yang sedang pecah saat ini. Jendelanya ini loh sedang pecah. Sedangkan kalau kita pakai wa, kono isu wa kowareteimasu. Yang kita tekankan itu ada di belakangnya. Ini kita penekanannya ke sini. Kursi ini lagi rusak loh. Kursinya rusak. Gitu. Jadi yang kita nggak terlalu peduli sama subjeknya ya, karena subjeknya ini dia karena ininya nih kono isu ini dia berperan sebagai topik. Tapi inti yang pembicaraannya adalah seperti ini. Seperti itu. Jadi bedanya wa dan ga itu di situ ya. Kalau ga, maka mado, dengki, kono isu itu dia menjadi subjek. Kalau ga, tapi kalau wa dia akan menjadi topik pembicaraan. Oke, kita langsung lihat contoh kalimatnya. Kita baca bersama-sama. Kaigi shitsu no kaigi ga kakateimasu ne. Ruang rapatnya terkunci nih. Ja, Watanabe-san ni hitte akete moraimashou ka? Kita lihat di sini. Kagi ga kakateimasu ne. Nah, jadi kalian bisa bayangkan ya situasinya ada 2 orang datang mau masuk ke ruang rapat, tapi pas mau dibuka, loh kok kekunci? Nah, kita nggak tahu siapa pelakunya, apa rasanya pintunya dikunci, tapi yang kita tahu kondisinya saat itu udah terkunci, sedang terkunci kondisi ruang rapatnya. Maka kita bilang, kaigi shitsu no kagi ga kakateimasu ne. Kaigi shitsu no kagi ga kakateimasu ne. Nah, akhirnya muncullah jawaban dari temannya ini, ja, Watanabe-san ni itte akete moraimashou. Kalau gitu kita bilang ke Mas Watanabe, yuk minta dibukain. Seperti itulah ya bahasa gampangnya, bahasa gaulnya. Oke. Nah, kono pasokon sukatte mo ii desu ka? Kono pasokon ini saya ralat ya artinya. Ini pakainya PC aja, personal komputer. Kono pasokon sukatte mo ii desu ka? Apakah aku boleh memakai PC ini? Sore wa koushou shiteimasu kara, achira no o sukatte kudasai. Kita lihat di sini. Sore wa koushou shiteimasu kara, koushou shiteimasu kara. Karena yang itu rusak, pakailah yang sebelah sana. Achira no o sukatte kudasai. Achira no o. Achira kan sana, no di sini achira no pasokon. Achira no pasokon o sukatte kudasai. Ini aslinya panjangnya itu kayak gini ya. Achira no pasokon. Tapi kan kita udah tahu lah yang dibahas itu pasokon kan. Kalau di bahasa Indonesia juga sering kan. Achira no pasokon o sukatte kudasai, langsung kita hilangkan pasokonnya. Kita langsung bilang achira no sukatte kudasai. Ini ya tentang achira no. Nah, kita balik lagi ke bumponya ini. Sore wa koushou shiteimasu kara achira no sukatte kudasai. Koushou shiteimasu. Nah, koushou itu rusak, tapi dia lebih ke untuk benda-benda yang mesin ya. Mesin, untuk mesin. Koushou itu khusus buat mesin. Jadi kita nggak tahu
apa penyebabnya komputer itu rusak, terus siapa yang menyebabkan itu rusak. Pokoknya tahu-tahu kita taunya ini komputer tiba-tiba udah rusak, pas sokong ini udah rusak. Achira no sukatte kudasai. Begitu ya penggunaan te imas yang ini. Yang membedakan dengan bab 14 adalah bumponya. Jadi kalian harus hati-hati, kita nggak menggunakan bumpo, kita tidak menggunakan partikel o di sini, kita gunakan partikel ga dan wa. Ke dan wa. Oke, sensei beri kesimpulan di sini. Di bab 29 ini, te imas itu menjelaskan suatu kondisi yang sedang berlangsung saat kita lihat. Tapi kita nggak tahu penyebabnya apa, siapa yang melakukannya, kita nggak peduli soal itu, kita nggak tahu soal itu. Yang kita tahu adalah kondisi suatu hal itu seperti itu saat kita temukan, saat kita lihat, saat kita sedang berada di tempat itu, kondisinya seperti itu. Kita pakai ga untuk menjadikan sasaran dari kata kerja itu sebagai subjek. Dan kita gunakan partikel wa untuk menjadikan sasaran dari kata kerja tersebut sebagai topik. Seperti itu ya minasang. Saya break dulu. Oke, kita lanjut ke pola kedua di bab 29 ini, yaitu bentuk masih kata kerja bentuk te, tapi terakhirannya shimaimashita atau shimaimasu. Shimaimashita atau shimaimasu. Artinya apa? Artinya itu perbuatan yang dikerjakan 100% atau perbuatan yang udah bakalan dilakukan 100% tuntas. Nah, yang kedua itu menunjukkan rasa penyesalan. Bagaimana cara membedakannya? Tergantung dari nuansa saat speaker atau pembicara ini, tergantung dari nuansa pembicaranya. Kita lihat dari contoh kalimatnya langsung. Di sini ada kata-kata, kita baca bersama. Sumito-san ga motte kita wain wa doko desu ka? Minna de nonde shimaimashita. Minna de nonde shimaimashita. Ini ya, Sumito-san ga motte kita wain wa doko desu ka? Di mana wine yang dibawa Mr. Smith? Kita menanyakan wine-nya, terus dijawab minade nonde shimaimashita. Sudah diminum habis oleh semuanya. Wine-nya itu sekarang kondisinya udah 100% habis diminum. Itu ya. Minade nonde shimaimashita, habis diminum oleh semuanya. Apakah di sini menunjukkan rasa penyesalan? Enggak ya, belum menunjukkan rasa penyesalan. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Kanji no sukudai wa mo yatte shimaimashita. Kanji no sukudai wa mo yatte shimaimashita. Mau itu artinya sudah kan ya? Yatte shimaimashita, mengerjakan. Yatte shimaimashita berarti PR kanji telah aku kerjakan. PR kanji telah saya selesaikan. Jadi PR kanjinya itu kanji itu udah 100% dikerjakan. Udah selesai. Gitu ya. Apakah di sini menunjukkan rasa penyesalan?
udah ngerjain PR tuh rasanya justru plong, tenang, nggak ada nyesel-nyeselnya. Aduh, aku udah ngerjain PR nih gimana gitu ya. Ini menunjukkan sebuah perbuatan yang udah selesai dikerjakan. Nah, ini kita lihat selanjutnya. Hiruko hangmade ni repoto kaite shimaimasu. Kita lihat di sini ya. Ini shimaimasu, maske. Kalau ini kan take ya, lampau. Ini juga lampau. Untuk lampau yang artinya udah selesai. Nah, ini masih itu berarti masih akan. Berarti belum dikerjakan. Hiruko hangmade ni repoto kaite shimaimasu. Hiruko hangmade ni, kalian udah belajar pola madeni, udah belajar maksud madeni, berarti saya akan menyelesaikan laporan sampai nanti siang. Itu artinya dia baru akan berniat, baru akan menyelesaikan 100% tuntas gitu. Repotonya, laporannya itu ya nanti sampai siang hari gitu. Siang hari pokoknya udah tuntas. Kaite shimaimasu. Kaite shimaimasu. Di sini berarti unsur te shimaimasu itu akan dikerjakan sampai selesai. Kita lihat contoh selanjutnya. Ishoni kairimasen ka? Mau pulang bersama-sama tidak? Sumimasen, kono meru wo kaite shimaimasu kara osaki ni dozo. Nah, ini mas ya, berarti posisi sekarang ini itu belum selesai. Posisi sekarang belum selesai. Tapi sama dia akan dikerjakan 100% selesai. Kalian harus perhatikan akhiran ya, huruf akhirannya itu apakah take atau maske, apakah bentuk lampau ataukah bentuk maske, artinya akan. Nah, berarti dari contoh nomor 1 sampai nomor 4 ini, contoh dari nomor 1 sampai nomor 4 ini dia menunjukkan 100% tuntas. Mengerjakan ya, melakukan 100% tuntas. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Paspoto nakushite shimaimashita. Paspoto nakushite shimaimashita. Saya kehilangan paspor. Nakushite shimaimashita. Saya kehilangan paspor nih. Apakah dia sengaja 100% menghilangkan paspornya? Enggak ya. Nah, disinilah muncul rasa zanen atau rasa penyesalan, rasa disayangkan gitu ya, disayangkan, rasa nggak enak. Pasokon ga koso shite shimaimashita. Pasokon ga koso shite shimaimashita. Koso shite shimaimashita. PC-nya rusak. Nah, ini juga ada rasa penyesalan. Ada rasa nggak enak, ada rasa gimana ya, sayang banget, penyesalan gitu. Yakusoko no chikan ni mani aimashita ka? Bisa tepat waktu janjian tidak? Iye, akurete shimaimashita. Akurete shimaimashita. Michi wo machigaetan desu. Michi wo machigaetan desu. Tidak, saya terlambat.
saya salah jalan. Itu. Dostan desu ka? Ada apa? Kenapa? Takushi ni nimotsu wo wasurete shimattan desu. Wasurete shimattan desu. Takushi ni nimotsu wo wasurete shimattan desu. Saya kelupaan barang di taksi. Oh, jadi kalian bisa lihat dari 5, 6, 7, 8 ini ya. Ini rasa penyesalan. Gitu. Pasporto nakushite shimattan desu. Pasokon ga kososhite shimaimashita. Akurete shimaimashita. Wasurete shimattan desu. Ya. Nah, sampai sini semoga kalian paham. Saya review lagi bahwa bentuk te shimaimashita atau te shimaimasu itu punya arti dua. Yang pertama, perbuatan yang dikerjakan 100% tuntas, baik itu akan atau telah. Kalau bentuknya take, kata kerja lampau, itu berarti sudah 100% dikerjakan. Kalau bentuknya masih maske, berarti nantinya akan dikerjakan 100% tuntas. Kalian bisa review sendiri contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, itu menunjukkan rasa penyesalan, sangat disayangkan. Ya, seperti itulah, kayak misalkan perasaan kalau kalian gak sengaja jatuhin barang, kehilangan sesuatu, nah terus ada rasa nyesel gitu, sayang banget. Kalian bisa pakai pola ini. Pasokon wo nakushite shimaimashita, kososhite shimaimashita, kurete shimaimashita, wasurete shimattan desu. Seperti itu ya minasang. Itu adalah Bumpo bab 29. Nanti kita akan ketemu hari Selasa untuk hari Selasa. Ya, Selasa tanggal 1 Maret 2022 kita akan masuk ke Renshu A dan Renshu B Minano Nihongo. So cute.